kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Santo Fransiskus Assisi menyebut setiap makhluk lain sebagai saudara. Maka kalau Santo Fransiskus akan mengatakan, "Hai saudaraku bunga, bentukmu indah dan baumu harum. Hai saudaraku merpati, engkau selalu menari gembira di atas sana. Hai saudaraku anjing, engkau adalah penjaga yang setia." Semua diperlakukan dan dianggap saudara. Dan kalau sekarang ketika kita teriak-teriak tentang kerusakan alam, tentang tidak sayangnya kita pada ciptaan lain dan seterusnya, sudah diretas, sudah dibuang oleh gereja tentang itu. Sudah dirintis sejak dari awal. Kita memang diciptakan Allah bersama dengan ciptaan lain dan semua dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Maka bahkan abad ke-12 ketika Santo Fransiskus Assisi sugeng, beliau ini selalu berjuang untuk mengatasi perbedaan, untuk menghargai perbedaan, dan perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan, membunuh, mengejar-ngejar, menganiaya. Kuwi wis berarti 1000 tahun yang lalu atau 800 tahun yang lalu. Udah oleh Santo Fransiskus Xaverius. Ketika di Timur Tengah bergolak peperangan kurang lebih antar dua agama yang berbeda, Santo Fransiskus menyediakan diri untuk menjadi misi perdamaian. Bukan untuk mengadili, tapi untuk menerangkan dan mengatakan kita semua itu ciptaan oleh Tuhan. Jadi semua ciptaan pasti diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau Tuhan tidak mau sesuatu atau seseorang atau sekelompok itu ada, ya Tuhan tidak meniadakan dong. Tidak usah meminta bantuan kita dengan membawa pedang dan mengejar-ngejar orang untuk dibunuh karena berbeda dengan kita. Ada satu lagu anak-anak yang bagi saya itu menerangkan betapa kita dan alam itu satu, dan kita adalah ciptaan yang dianugerahi alam yang sangat indah dan layak kita nikmati. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau membentang, bagai bermadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Tepuk tangan bagi Allah Sang Pencipta. Bacaan pertama dari firman Tuhan hari ini dari kitab Kebijaksanaan berbunyi demikian. Tuhan, laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi, demikianlah seluruh jagat di hadapanmu. Seluruh jagat, seluruh planet diumpamakan oleh si penulis kitab Kebijaksanaan hanya seperti sebutir debu jauh jatuh di neraca.
Marane timbangane goyang kok ora. Ora ono apa-apane, pasti enggak wong debu ning nggon neraca. Ora ono, ndak ada bobotnya sama sekali. Atau juga digambarkan seperti embun pagi jatuh ke bumi. Bumi sebesar ini hanya embun pagi yang jatuh. Ora ono apa-apane. Lah ning kok awake dhewe iki sok-sok rumangsa paling top, paling ampuh, paling suci, paling pinter, gembede dan sebagainya, kemudian memperlakukan ciptaan lain itu sewiyah-wiyah, semau gue. Seolah-olah akulah yang paling berkuasa, akulah yang paling mulia dibanding ciptaan lain. Nah, hari ini kita diajari oleh kitab kebijaksanaan yang ditulis ratusan tahun sebelum Masehi loh. Jadi Masehi saja sudah 2022, itu mundur meneh ratusan tahun sebelumnya dikatakan itu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua Kau kasihani. Justru karena kita berkuasa atas sesuatu, kita merasa sayang dan iman. Wih matai Gusti Allah. Justru karena bisa kita memperlakukan semau gue sesungguhnya, tetapi Allah itu berbelas kasih, maka Allah mengasihi dan mengasihani setiap ciptaannya. Tentu saja ini menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Bagaimana anak-anakku, para remaja dan OMK kalau kuliah atau di sekolah memperlakukan seseorang yang beda dengan kita. Bukan hanya soal agama, beda apapun. Caranya maca ya beda, bahasanya ya beda, dari sombong aku rendah hati, rasakan enggak lain, pancen beda. Dari somiso aku megah miso, rasupan, dia berkata kasar, aku tidak berkata kasar, beda. Tetapi perbedaan itu justru mengingatkan kita untuk aku tidak seperti mereka, aku tidak ingin memakai kata-kata yang seperti itu misalnya. Jadi kehadiran seseorang atau sesuatu yang berbeda justru akan memperkaya hidup kita. Terus Tuhan mengasihani dan dosa manusia tidak diperhatikan. Manusia sering mengadili manusia lain loh ya. Saya malah dipertajam perbedaan-perbedaan itu demi raihan seringkali perolehan politik. Seru loh, ya kan? Tetapi saru juga. Agama gue main-main supaya menang. Ini kejam ya. Ini diskriminasi yang sangat tidak kita inginkan oleh bangsa yang beragam dan majmuk ini. Dan kita sekarang ini diingatkan. Sebab Engkau mengasihi segala sesuatu yang ada dan tidak benci kepada barang apapun, bahkan bukan antar manusia. Kalau nanti sengit siji karunia karena perbedaan antar manusia, ini primitif. Bahkan sejak ratusan sebelum Masehi pun Engkau mengasihi segala yang ada dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Allah itu kan pencipta, membuat kita berbeda satu terhadap yang lain. Dan kalau Allah menciptakan karena Allah menghendaki, dan kalau Allah menghendaki karena Allah mencintai. Karena kalau Allah tidak menghendaki dan mencintai, Allah bisa kok tidak menciptakan rasa golek wong-wong awake dhewe, nggo mateni, nggo membinasakan, nggo nyengiti untuk membenci orang lain atau makhluk lain. Enggak butuh kita itu hanya untuk soal-soal itu. Tetapi kalau nyatanya ada, ya karena Allah menghendaki. Amin. Cekal nggih kanggo awake dhewe iki cekal banget, Bu. Sebab andai kata dan tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat. Sebab andai kata sesuatu Kau benci, niscaya tidak Kau ciptakan. Logis banget toh nggih? Hai orang muda, sangat logis. Lah nek Gusti Allah ora menghendaki, ya ora usah diciptake, enggak usah diciptakan. Gusti Allah iki mau kuwasa Maha Pencipta. Nek aku seolah-olah ewang-ewang Gusti Allah sengit karo wong liya mergo beda kapercayaan,
beda iman, beda agama, beda warna kulit, beda suku, kemudian saya mengambil jarak dan memperlakukan secara berbeda, primitif. Laras nggih, lihatlah kuno, tidak zamannya. Sudah dikatakan dalam kitab kebijaksanaan bahwa kita itu tanpa basa-basi merengkuh setiap pribadi dan setiap makhluk sebagai bagian dari persaudaraan kita. Sebab mereka itu juga ciptaan Allah. Maka kita sebapa dengan mereka. Sebapa loh. Kayak duniawane Allah duwe bapak yang sama, kita saling menyayangi wong sebapa kok, atau seibu kok, seorang tua kok. Ini luar biasa tulisan kitab kebijaksanaan ini. Kalau Tuhan itu tidak mengendaki, ya Tuhan tidak usah menciptakan, tidak usah aku membantu Tuhan untuk membinasakan makhluk lain. Maka bahkan belum lama kita menggerakkan lagi kesadaran akan keutuhan ciptaan. Gitu? Laudato Si, judul dokumennya yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus. Keutuhan ciptaan, ayo dong ngopeni barang sing ono, makhluk sing ono kanthi penuh katresnan, diuri-uri diupakara sesuai dengan makna dan fungsinya. Oh berarti nek kok blekite Romo entuk. Ning nek membinasakan sampai punah, apalagi dengan kebencian, kuwi sing ra entuk. Belah babi ora Romo entuk. Wong memang babi itu tinita untuk konsumsi misalnya. Sengit karo wong liya itu ora Romo. Apa meneh sengit ra entuk mesti wae. Loh, dhek iki sok anu niti aku Romo, ra apa-apa disengitine kowe iki putra dalem Gusti Allah, anak-anak terang. Ojo dibales Allah, piolo dibales Allah enggak. Karena dasarnya sangat mengakar dalam ajaran kita bahwa perbedaan itu adalah kekayaan yang membuat kita bunga, suka gambiro. Amin. Cekau banget ini. Engkau menyayangkan segala-galanya sebab itu milikmu. Ya penguasa penyayang hidup. Allah itu pro life. Makhluk-makhluk hidup semua disayanginya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sesama manusia. Rohmu yang bakar ada di dalam segala sesuatu. Roh Allah itu tinggal di dalam setiap ciptaan seberapapun itu. Maka pesan hari ini sangat simpel. Kalau panjenengan bertekun dalam tanggung jawab pekerjaan yang harian, nikmatilah itu sebagai cinta kita kepada Allah. Tetangguran, tresno marang Gusti Allah. Ngopeni wedhus sapi babilan ingon-ingon tresno marang Gusti Allah. Dan banyak di antara Anda yang sungguh-sungguh dekat dengan piaraan, dekat dengan sayang sekali dengan tumbuhan dan seterusnya. Dan kita memang bagian dari semesta alam, ciptaan Tuhan dan manusia hanya satu dari antaranya. Mungkin Anda kalau jalan-jalan lewat sawah-sawah karena terbiasa lalu biasa nggak menikmati. Tetapi coba nanti kalau pulang kan masih terang. Lihat pohon-pohon durian. Saya tadi bersama Suster Vero, ini suster baru yang akan berkarya di sini. Orang Timor Leste. Nanti kenalan ya Suster ya sebelum berkat penutup. Yang akan berkarya di sini. Saya senang alam, maka bedi-bedian kalau suster kan bahasanya lain, juga kulturnya lain, juga mungkin tumbuh-tumbuhan yang tumbuh lain. Maka saya tadi dari sana bedian ini pohon apa suster? Pohon jambu Romo bener. Yang itu apa suster? Pepaya Romo bener. Yang ini apa suster? Apa ya Romo? Duren suster. Wah, duren itu begitu toh. Aku belum pernah lihat pohon durian. Nah, lalu menjadi tahu pohon durian. Tapi pernah makan suster? Pernah, enak sekali katanya. Saudara-saudara, Yesus memilih Saulus sebagai orang yang dikunjungi. Ini saya memilih Sakius sebagai orang yang dikunjungi. Kamangka padahal Sakius itu dianggap dicap orang berdosa karena njalui pajak ngluwihi apa sing diwajibke pungli.
sugih nggo dhewe, nguriki rakyate, korupsi, maka dibenci dan itu berarti dosa menurut kebudayaan waktu itu. Tetapi maka Sakyus ini tidak ingin untuk menjadi murid Tuhan, tetapi karena banyak cerita tentang Yesus, dia hanya ingin orang apakah Yesus itu. Dikatakan ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Jadi yang itu dilihat Sakyus hanya kesimpulan, oh jebule dhuwur, oh jebule nom, gondrong, oh jebule bagus, ngono kuwi tok. Soalnya ngomong dari cerita. Tetapi kita ketika membuka hati pada Tuhan Yesus, Tuhan itu akan menggelontorkan rahmat-Nya. Lihat, ketika Sakyus hanya membuka bilik pintu hatinya kecil, menarik kesimpulan, oh Yesus ini ngono kuwi tok. Ning Yesus menggelontorkan rahmat pada Sakyus dengan menyebut namanya. Sakyus, segeralah turun. Kaget Sakyus, kok kenal aku ya? Seneng loh dikenali. Bingung deh. Lalu ketika turun, Yesus mengatakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, berkobar-kobar ya. Wis sugih duwe apa-apa, ana wong sing suci arep menumpang. Senang banget, maka sorenya Sakyus mengumpulkan orang sekota ini, sosialita ya, artis-artis itu. Dan wong-wong sing duwe kumpul wong sak kutha. Ketika kumpul dan jamuan makan malam ada Yesus, Sakyus berdiri. Apa yang dilakukan? Dia bersumpah, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saiki kowe dhewe masing-masing panjenengan dhewe. Separuh bodoni jenengan, pomangan sawahe, titik pira wadus. Tak dol. Ayo, nangis ora? Nangis. Tetapi Sakyus melakukan itu loh, saudara-saudara. Kemudian dia masih, jika ada yang pernah kurugikan, padahal banyak kabeh wong dirugekake, orang mau membaliki kerugiannya, ini dia akan mengatakan akan kutukar 4 kali lipat, mesti bangkrut. Artinya perjumpaan dengan Yesus jauh lebih berharga daripada apapun. Dan dari pihak Yesus, Yesus ingin mengatakan Allah yang mencintai bahkan orang-orang yang dianggap, nek aku mesti keliwatan, nek aku ki sembahyang ki ora tau dirungokke. Enggak. Aku ki kebak dosa mesti wis ora dikenal Allah. Enggak. Allah mengenal setiap pribadi. Kalau sudah mengatakan setiap pribadi, tidak ada yang dilewati, tidak ada yang dilupakan. Jadi setiap pribadi dikenal oleh Allah. Maka Yesus bersabda, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk, tugas kita adalah memelihara keutuhan ciptaan. Satu. Yang kedua, membuang rasa benci karena kita menuntut bahwa orang seperti kita. Buang. Beda. Rapopo beda, ning menghayati perbedaan sebagai kekayaan. Yang ketiga, terus-menerus mempromosikan dan mencari mereka yang hilang kesadaran bahwa kita ini bersama-sama satu Bapa. Maka wartakanlah Bapa yang menganggap dan memperlakukan setiap pribadi dan alam semesta itu milik yang sangat dikasihinya. Dan siapa yang sadar dengan itu adalah murid-murid dari Gusti panjenengan kabeh. Amin.